Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di aula Sekte Zhengyang, apa? Ketika mendengar bahwa jaringan intelijen Sekte Zhengyang musnah, Cheng Kun tiba-tiba berdiri, wajahnya menjadi galak pada saat yang sama, menatap lelaki tua berbaju hitam itu. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak, entahlah. Pria tua berbaju hitam, Wei Wenwuo menjawab, ketika kami tiba, semuanya hancur, dan menyimpulkan waktunya, seharusnya itu terjadi tadi malam. Sialan. Cheng Kun tiba-tiba meledak menjadi momentum, menghancurkan kursi di sebelahnya dengan telapak tangan. Apa yang terjadi tadi malam, sampai sekarang aku belum mendapat kabar. Ini bukan waktunya untuk menyelidiki masalah ini, leluhur Zhengyang berkata dengan suara yang dalam, dengan wajah jelek. Dengan operasi skala besar dan penguasaan basis jaringan intelijen kita yang begitu akurat, lawannya pasti tidak sederhana. Mungkinkah Sekte Heng Yue? Sebagian besar tidak. Seorang leluhur tua Zhengyang segera menggelengkan kepalanya. Meskipun jaringan intelijen Sekte Heng Yue kuat, jaringan intelijen Zhengyang telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Bahkan jika itu bukan Heng Yue, itu bisa berhubungan dengan Heng Yue. Cheng Kun berkata dengan dingin. Operasi skala besar ini bahkan tidak mengungkapkan suara angin sedikit pun, dan pertempuran lawan pasti tidak kecil. Apa mungkin Sekte Qingyun dan Sekte Heng Yue harus bersatu? Cheng Kun wajahnya bahkan lebih cemberut. Ini jelas merupakan tindakan yang ditargetkan dan terorganisir. Jaringan intelijen kita musnah. Di Chu Selatan, hanya Sekte Qingyun dan Sekte Heng Yue yang bisa melakukannya. Apakah itu Ye Chen? Seorang leluhur Zhengyang berkata, jangan mengesampingkan kemungkinan ini. Leluhur Zhengyang menarik napas dalam-dalam, wajahnya agak menakutkan dan menakutkan, hal ini lebih rumit dari yang kita pikirkan. Biarkan mereka menyelidiki masalah ini secara diam-diam. Jika Qingyun dan Heng Yue bertindak, aku akan membuat mereka membayar harga yang sangat menyakitkan. Suara dingin dan agung Cheng Kun bergema tanpa batas di aula Sekte Zhengyang. Di ruang batu gua, Ye Chen sudah menghembuskan napas dalam-dalam. Selama 3 hari, angin kekacauan dan kekuatan jiwa naga yang disempurnakan. Pada saat ini, rumah gua yang gelap berwarna emas dan cerah, semua karena pancaran cahaya tubuh Ye Chen, dan setiap inci kulit dan setiap helai rambut hitam menyilaukan. Samar-samar, masih bisa mendengar raungan naga berbisik di tubuhnya, kuat, dan ada daya tarik udara naga di tubuhnya, yang sangat aneh. Dengan cara ini, aku bisa melakukan banyak jurus klan naga. Ye Chen, yang memejamkan mata, tersenyum, terutama ketika merasakan kekuatan yang kuat tertidur di tubuhnya, membuatnya semakin bersemangat. Tentu saja, tepat ketika bersemangat, mata roda abadi bahkan membuka matanya sendiri. Ye Chen masih dalam keadaan bersemangat pada saat-saat terakhir, tetapi jiwanya ditarik ke alam abadi dalam detik ini. Insiden itu datang begitu tiba-tiba sehingga mengejutkannya, sehingga begitu tiba di alam abadi, namun, sebelum Ye Chen bangun, seluruh alam abadi bergetar hebat dan berubah menjadi dunia ilusi. Terlihat samar-samar bahwa itu adalah hamparan tanah yang luas, dan tak terbatas. Ini, bagaimana situasinya? Ye Chen melihat sekeliling dengan ekspresi muram. Dengan suara gemetar, tangan giok kristal muncul di gambar alam abadi, menutupi langit. Itu jatuh dari langit, menghancurkan langit dan menghancurkannya, menghancurkan bumi,
seolah-olah sudah punah. Di mana-mana, semua makhluk hidup telah menjadi abu terbang. Ini pemusnahan dunia. Ye Chen tiba-tiba berubah warna, menatap tangan giok kristal dengan tatapan ngeri. Perang. Segera, Ye Chen mendengar raungan teriakan seperti itu. Di bumi, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas. Apakah itu pria atau klan abadi? Semua memainkan kekuatan magis, hanya untuk menghentikan tangan batu giok kristal. Tentu saja, tangan batu giok itu terlalu kuat, dan sosok di langit malam, itu telah dihancurkan menjadi kabut darah oleh paksaan dunia, tubuhnya rusak, dan itu sangat luas. Dunia telah berubah menjadi neraka berdarah, meski begitu. Di bumi, masih ada orang yang berhasil mereka tidak takut hidup dan mati, dan orang-orang terus-menerus jatuh dan bergegas. Ini, melihat gambar ini, jiwa Ye Chen bergetar. Meskipun gambar ini ilusi, hati tetap bergetar. Namun, gambaran luas itu tidak berhenti sama sekali karena ketakutannya. Tangan giok jatuh, dan semuanya diam. Antara langit dan bumi, tidak ada hal lain kecuali darah mayat, gunung, dan darah. Tiba-tiba, Ye Chen melihat sosok berdarah merayap dan berjalan ke arahnya dengan terhuyung-huyung. Rambut hitam berantakan berdarah menutupi wajahnya, membuatnya sulit untuk dilihat. Dia mengenakan baju besi yang rusak, memegang tombak perang yang patah di tangannya, tripod besar yang rusak tergantung di kepalanya, dan darah menetes dari tubuhnya. Di belakangnya ada jalur darah yang tidak bisa melihat ujungnya. Dia tersandung beberapa kali, hampir jatuh, tetapi jika dia memiliki obsesi yang kuat, dia bergerak keras. Ye Chen sangat tersentuh, dan gambaran tragis itu mengejutkan, membuatnya tidak dapat membantunya. Akhirnya, pria itu berhenti di luar Ye Chen 3 kaki, angin berdarah bersiul, rambutnya yang berantakan terangkat, wajahnya terungkap, dan sepasang matanya yang kusam, dan alis kuno rune. Ini, melihat wajah orang itu, Ye Chen melangkah mundur tanpa sadar, matanya menonjol dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pupil matanya menyusut seukuran ujung jarum dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jangan salahkan dia untuk ini, karena pria yang terluka itu bukanlah Ye Chen. Ye Chen membuka mulutnya dan merasakan pusing di kepalanya. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba menemukan bahwa tombak perang yang patah di tangannya, baju besi perang yang rusak yang dia kenakan, dan wadah besi patah yang tergantung di kepalanya begitu akrab sehingga itu bukan tombak perang kaisar penyihir, baju besi perang langit, dan wadah besi kekacauan-kekacauan, semuanya adalah senjata Ye Chen. Apa-apaan ini? Ye Chen mundur selangkah sekali lagi, dan lautan panik memenuhi hatinya. Di belakang pria itu, cahaya abadi datang, menusuknya, dan percikan emas, setiap tetes mengejutkan. Di tempat, tubuh Ye Chen bergetar, hanya merasakan kesemutan di tubuhnya, seolah-olah dadanya juga ditusuk, terasa terlalu nyata, membuatnya terlihat pucat. Boom! Wadah besi hancur dan baju besinya retak. Bagaimanapun, pria itu jatuh tanpa daya, dan setengah berlutut di tanah. Ye Chen melangkah maju tanpa sadar dan mengulurkan tangan untuk mendukung pria itu, tetapi apa yang dia rasakan hanyalah angin. Dunia menjadi sunyi saat ini. Ketika hidup dan mati masih ada, pria itu mengangkat kepalanya kesakitan, wajahnya dipenuhi darah dan air mata, dan sepasang mata redup, melihatnya seolah-olah dia bisa melihat Ye Chen selama bertahun-tahun tanpa akhir. Bunuh Ruoxi. Bibir pria itu bergetar, mulutnya terbuka dengan keras, suaranya berubah-ubah, serak, dan lelah,
seolah-olah dia telah menghabiskan kekuatan terakhirnya. Di ruang batu gua, Ye Chen mengerang keluar dari alam abadi, mengerang kesakitan dengan kepala di tangannya, sudut mata kirinya, dan darah hitam mengalir ke bawah, mengalir di wajahnya. Di tanah terlarang, Ye Chen, yang masih menyerap kekuatan bintang-bintang, menghilang 8 avatar dalam sepersekian detik. Dunia bawah tanah Sekte Zeng yang masih 9 avatar Ye Chen, dan 8 di antaranya meledak dalam sekejap, menyebabkan kakek naga, tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, jauh dari utara terbang di udara, tetapi entah bagaimana memuntahkan darah, dan darah jatuh ke dalam kehampaan. Jalur gunung yang tidak diketahui, seorang pria bertopeng berjalan tanpa batas, tetapi langkah kakinya yang terangkat belum jatuh, dan dia memuntahkan darah di tempat, hampir jatuh ke tanah. Ya, orang bertopeng di utara adalah pemilik mata roda abadi sebelah kanan. Apa? Di ruang batu gua puncak giok, Ye Chen masih berteriak dan memegangi kepalanya, wajahnya sakit, wajahnya pucat, dan tendon biru di dahinya terbuka, membuat inderanya agak tidak jelas. Wah, bagaimana situasimu? Segera, suara kakek naga terdengar. Kakek naga melihat situasi Ye Chen saat ini melalui satu-satunya avatar Ye Chen. Mata tidak bisa membantu tetapi membeku sejenak, apakah ada kebangkitan abadi lain? Namun, kata-katanya tidak menerima tanggapan Ye Chen. Saya tidak tahu kapan raungan Ye Chen menghilang, dan Ye Chen pingsan di sana, dengan rasa sakit di wajahnya. Apa-apaan? Kakek naga masih menonton, mata samar melintas di mata naga, apakah ada masalah dengan integrasi jiwa naga kuno? Ruoxi, Ruoxi, Ruoxi. Ye Chen, yang jatuh ke tanah, pingsan, tetapi masih mimpi buruk. Kakek naga bisa dengan jelas mendengar nama Ruoxi, membuat wajahnya tiba-tiba aneh. Inspeksi visual, anak ini bermimpi. Kakek naga berbicara dengan anggun dan menyentuh dagunya. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Ye Chen yang pingsan tiba-tiba duduk. Setelah beberapa napas, dia melihat sekeliling dengan tergesa-gesa dan melihat bahwa berada di gua batu puncak giok. 3 atau 5 detik kemudian, setelah membawanya kembali untuk bangun, Ye Chen tanpa sadar menyentuh mata kirinya dan bergumam, bagaimana situasinya hari ini, apa gambaran ilusi di alam abadi. Memikirkan pemandangan yang luas, memikirkan dunia neraka, memikirkan dunia mati dan tangan besar yang punah, jantung Ye Chen masih berdetak. Meskipun itu semua ilusi, itu masih membuatnya ketakutan. Apakah itu orang dalam gambar ilusi? Untuk sesaat, banyak pertanyaan memenuhi pikirannya, sehingga tidak bisa memahaminya. Meskipun gambar itu menghilang, Ye Chen sepertinya bisa melihat dirinya sendiri ketika dia jatuh. Tragis. Bunuh Ruoxi. Tiba-tiba, kata-kata lelah, perubahan, dan serak sepertinya bergema di telinganya, seperti suara sihir yang tak terbatas, membuatnya bingung, tetapi Ye Chen memang memiliki perasaan seperti itu di dalam kalimat itu. Ruoxi. Ye Chen bergumam. Ye Chen tidak asing dengan nama ini. Ye Chen mendengarnya dari mulut Hong Chen Su. Tepatnya, Hong Chen Su mendengar dari mulut gurunya Hong Chen. Apakah ini kebetulan? Ye Chen mengerutkan kening. Hong Chen penguasa Yan Huang sebelumnya yang persis mukanya sepertiku, dan juga memiliki mata roda abadi, sekarang semuanya terlibat dengan nama Ruoxi. Hong Chen, dari mana asalmu, dan apa hubungan denganku? Wah, kamu akhirnya bangun. Sementara Ye Chen mengerang, suara kakek naga terdengar.
Apakah aku tidur untuk waktu yang lama? Ye Chen membeku sesaat. Tidak akan lama, hanya 3 hari. Kakek naga menarik telinganya. Apa 3 hari? Avatarmu telah menghilang 8. Ada apa? Kakek naga bertanya dengan ragu. Bagaimana bisa menghilangkan 8 avatar di dunia bawah tanah Sekte Zhengyang? Bagaimana situasinya? Ye Chen menggaruk kepalanya dan menoleh kakek naga. Kakek, apa yang dilakukan pada avatarku? Kau buta. Kakek naga mengutuk, jangan menjebakku, aku tidak melakukan apa-apa pada 8 avatarmu di sini. Aku pikir itu ada yang salah denganmu. Tunggu sebentar. Ye Chen menyela kakek naga, tampak sedikit terkejut. Hanya ada satu avatar juga di gurun tanah terlarang. Lihat itu, aku akan memberitahumu. Ini salahmu. Kakek naga melirik Ye Chen dengan marah. Sejujurnya, apakah kamu secara tidak sengaja membangunkan pelarangan mata roda abadi? Mungkinkah karena sesuatu terjadi di alam abadi? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, matanya menjadi tidak yakin. Apa yang kamu gumamkan? Kakek naga bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen berkata, aku melihat gambar yang terfragmentasi di alam abadi. Kakek naga berkata, apa yang dikatakan gambar itu? Beberapa menakutkan, hampir membuatku takut. Bukankah ini normal? Kakek naga berkata, mata roda abadi memiliki kesadaran sendiri, dan beberapa fragmen ingatan pemilik sebelumnya akan tetap ada, kadang-kadang muncul, tidak perlu membuat keributan. Fragmen ingatan mantan pemilik mata. Ye Chen sedikit mengernyit, dan kemudian mulai berbicara pada dirinya sendiri, apakah itu fragmen ingatan senior Jiang Taixu yang mewariskan mata roda abadi padaku, maka seharusnya tidak. Apa yang terjadi dengan fragmen ingatannya? Aku baru berusia di bawah 20 tahun sekarang, dan senior Jiang Taixu berusia lebih dari 5.000 tahun. Perbedaan usia saja tidak konsisten. Apakah ini kehidupanku sebelumnya? Kehidupanku sebelumnya dan senior Jiang Taixu. Kami mengalami perang duniawi bersama, dan aku mati, dan dia masih hidup. Nah, spekulasi ini bisa diandalkan, tapi hantu macam apa Ruoxi itu? Memikirkan hal ini, Ye Chen menggosok tangannya dan menatap kakek naga, itu, kakek naga, bisakah kamu menghitung kehidupan masa laluku? Ini adalah mesin komputasi curian, aku tidak dapat menemukannya. Kakek naga berbisik. Oh, tidak apa-apa. Ye Chen menyesali ekspresinya. Kakek naga berkata, tapi beri aku sedikit angin kekacauan lagi, dan aku mungkin bisa menghitungnya untukmu, dan melihat sedikit bukanlah masalah. Kakek naga mengangkat janggutnya dengan serius. Mendengar ini, wajah besar Ye Chen tiba-tiba menjadi gelap. Oke. Ye Chen meledak dengan wajah berdarah dan tiba-tiba menemukan bahwa kakek naga telah menyelipkan kepalanya daripada sebelumnya. Oke, saya siap menerima. Kakek naga menggosok tangannya di bawah wajahnya. Hati-hati mati. Ye Chen mengutuk, dan mulai mengirimkan angin kekacauan pada kakek naga. Selama kakek naga bisa menghitung kehidupan sebelumnya, bukan tidak mungkin untuk membayar harga. Segera, udara kekacauan ditransmisikan melalui satu-satunya avatar yang tersisa. Kakek naga menerima angin kekacauan seperti biasanya, tetapi semua udara kacau yang ditransmisikan olehnya ditelan ke perutnya. Setelah 1 jam, Ye Chen mengakhiri teleportasi. Nima, ini sedikit kurang. Kakek naga berkata. Ye Chen berkata, aku mentransfer setengah dulu, tunggu sampai kakek bisa menghitung kehidupanku sebelumnya, lalu aku akan berikan setengah lainnya. Baiklah. Kali ini, kakek naga berjanji dengan sederhana.
Kamu tidak bisa begitu saja menarikku untuk melindungiku. Ye Chen memandang kakek naga tanpa menyipitkan mata. Ini bukan lelucon denganmu, aku perlu tahu apa yang dilakukan kehidupanku sebelumnya. Kakek naga berkata, aku sedang melakukan sesuatu, jangan khawatir, jangan bicara, aku akan membaca mantra. Kakek naga menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya sedikit. Setelah 1 atau 2 detik, mata naganya tiba-tiba terbuka, dan 2 dewa nyata yang luhur meledak. Kakek naga melipat tangannya dan melantunkan mantra bahasa unik klan naga di mulutnya. Berbicara, alisnya retak celah, dan melihat lebih dekat seperti mata yang tampak seperti langit. Oke, tiba-tiba kakek naga mengerutkan kening tajam, menatap satu-satunya avatar Ye Chen yang tersisa dengan pandangan yang dalam, dan cahaya samar mata naga menyala. Bagaimana ini mungkin? Kakek naga bergumam pada dirinya sendiri, dan hampir terpana. Bocah ini jelas ada tanda reinkarnasi, tapi aku tidak bisa melihat kehidupan masa lalumu. Melihat kehidupan masa lalu.